Hai, jumpa lagi sama aku Hari. Kali ini aku kedatangan seorang kawan. Dia ini seorang barista profesional di sebuah kedai kopi di Medan. Yuda ini sengaja aku undang. Kalian tahu kenapa? Karena aku pengen belajar latte art. Dan selama ini aku pernah nongkrong di kedainya Yuda. Aku pernah bikin coffee vlog juga di kedainya Yuda. Dia sangat bagus dalam bikin yang namanya latte art. Nah, kali ini aku pengen dia ngajarin aku 3 gambar sederhana di latte art itu. Apa aja namanya gambarnya? Manual, tulip, rosetta. Oke, langsung kita mulai. Nanti yang buat latte artnya itu Yuda, oke? Nah, aku buat kopinya dulu. Oke, sekarang kita akan belajar untuk menyetim susu. Dan di sini saya menggunakan susu yang namanya fresh milk. Ini ada steam wan, ini steam knob, ini gunanya untuk menyetim. Dan kita mulai proses steamnya. Perhatikan kepala steam wan di ujung di atas susu. Tepatnya itu adalah proses mencari stretching. Jadi seperti ini. Ketika kira-kira foamnya udah jadi, kita bisa langsung menyasuk proses sprouting. Nah. Dan cara menandai suhunya ketika udah pas, biasanya suhu itu di atas suhu badan kita 45 sampai 55 derajat. Karena suhu tubuh manusia normal itu biasanya 37 sampai 40. Ini udah jadi steamannya, bisa dilihat. Cakep nih susunya. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan basic love, sorry. Ini kita masuk ke proses fondasinya. Ketika kira-kira udah padat, kita bisa langsung nuang. Wih, cakep banget. Ini basic love. Oke, next saya akan mengajari atau menyaring untuk tulip ya, basic tulip. Sekarang kita langsung masuk ke proses steam aja. Proses steamnya sama seperti tadi yang udah saya bilang di sebelumnya. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke dasar buat pondasinya dulu. Oke, setelah udah padat kita bisa nuang. Cakep kali tulipnya. Ini tadi basic tulip udah kita buat, dan sekarang kita masuk ke last basic untuk rosetta. Sini basic untuk rosetta itu agak sedikit sulit karena kita harus belajar untuk menggoyangnya supaya dia stabil. Kita langsung aja.
Oke, masuk proses awal pembuatan fondasi. Cakep guys. Sekarang ini bonus beberapa hari kita akan membuat latihan Titan Pegasus. Nah, kita langsung aja, kita udah disediakan kopi dalam foto filternya, kita tinggal tekan aja. Di sini saya pakai double distress sekitar 20 mili. Jadi itu dibagi dua 10-10. Jadi dalam satu cup itu 20. Jangan lupa di flash dulu sebelum di steam agar air tidak terlalu banyak masuk ke dalam susu ya. Ya, jadi aku sekarang pingin buat seperti yang Yuda bikin. Nah, karena dalam masih proses belajar, aku rasa supaya bisa menghemat bahan ya, kita pakai satu metode yang Yuda pernah ajarin sama aku. Itu kira-kira kayak gini guys. Lihat aja. Jadi bisa nih ya. Tekniknya adalah kalian punya nggak sisa-sisa kopi, itu diletakin dulu di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti kita akan belajarnya tuh kayak gini. Ini aku terus terang belum pernah bikin ya guys. Paling buang susu 1 cup aja. Oke, gagal. Ya, kita ulang lagi. Buang susu dulu. Tadi masih agak bubble. Sini abang yang buat aja. Tadi kan Yuda udah nyontoin. Iya. Terus. Gimana guys?
Nah, jadi kan hemat kopi dong. Nah, terus kita bikin gini lagi. Kali ini aku pengen belajar, coba buat tulip ya. Pakai sisa-sisa kopi kamu ya. Kalau kamu nggak punya kopi di rumah, bubuk coklat bisa ya? Bisa ya. Ini ecek-eceknya espressonya guys. Udah? Tuh, gagal nih guys. Bisa. Salah, tulip-tulipan. Oke. Ini bisa kamu praktekin lagi ya di rumah. Coba sekarang aku bikin rosetta. Ya, namanya kita belajar. Itu yang namanya tumpah-tumpah, itu pasti ada. Oke, ini ecek-ecek espressonya ya. Udah bisa lagi? Bisa. Langsung tuang aja. Oke, gagal. Oke guys, jadi nggak apa-apa, yang penting Yuda udah ngasih tahu sama aku gimana caranya. Yang penting bagi kalian yang memang sama posisinya kayak aku nih, nggak bisa bikin latte art, tapi kita harus rajin mencoba ya. Rajin mencoba ya kira-kira ya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, boleh klik tombol like dan subscribe. Aku ngucapin makasih Yud. Ya bang, sama bang. Udah mau mampir kemari. Kapan-kapan main kemari. Jangan lupa ajarin free pouring. Oke guys, buat kalian yang punya pertanyaan ataupun bisa ngasih saran dan masukan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti aku akan usahain untuk jawab. Sampai jumpa.